Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Nadif dari kelas A1 mata kuliah Struktur Data NIM 2001530027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi stack, salah satu penggunaan stack yaitu notasi infix, itu cara mengubah notasi infix menjadi notasi prefix dan postfix. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya sudah diberikan soal di mana diberikan notasi infix sebagai berikut, yaitu A kali B tambah C dibagi dalam kurung buka D dikurangi kurung buka E tambah F pangkat G kurung tutup tambah H. Kemudian perintahnya adalah dari notasi infix tersebut ubah notasi infix menjadi notasi prefix dan postfix. Ya, jadi pada soal yang pertama ini kita akan mengubah notasi infix ke notasi prefix dan postfix. Untuk soal yang kedua, yaitu dengan menggunakan algoritma stack, ubah notasi infix tersebut menjadi notasi postfix. Jelaskan dalam tabel. Oke, kita langsung saja mulai dari soal yang A, di mana kita akan mengubah notasi infix menjadi notasi prefix dan postfix. Untuk yang pertama kita akan mengubah notasi infix menjadi notasi prefix. Perlu kalian ketahui sedikit mengenai notasi prefix. Jadi notasi prefix ini adalah penulisan operatornya itu sebelum operan. Paham? Jadi yang dinamakan operator ini adalah ini, simbol tambah, kali, bagi, kali, ini juga. Ini dinamakan dengan operator. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H ini adalah dinamakan dengan operan. Jadi notasi prefix ini penulisan operatornya itu selalu di depan sebelum operan. Ditulis sebelum operan. Ingat ya. Jadi operator terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan operan. Oke, kita langsung ubah saja dari notasi infix menjadi prefix ya. Ini adalah contoh soalnya, di mana A kali B tambah C bagi kurung buka D kurangi kurung buka E tambah F pangkat G kurung tutup tambah H. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah, jika ada hal seperti ini, kita akan mengeksekusi terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Jadi kita akan mengeksekusi ini terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini ada dua tanda kurung ya, operasi yang di tanda kurung ya. Jadi kita yang dalam lebih dahulu, yang ini dulu, yaitu E tambah F pangkat G. Kita ubah dulu ke prefix. Jadi sama dengan hasilnya A kali B tambah C bagi kurung buka D kurangi kurung buka E tambah, jadi kita eksekusi ini FG pangkat. Karena apa kok FG pangkat kita eksekusi terlebih dahulu? Karena derajatnya pangkat lebih tinggi. Ingat, derajat pangkat lebih tinggi dibanding dengan operator tambah. Derajat operator pangkat ini lebih tinggi. Jadi kita eksekusi ke notasi prefix, jadinya seperti ini. FG kemudian diikuti dengan di depannya yaitu operator pangkat ini. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. A kali B tambah C bagi kurung buka D kurangi kurung buka E tambah FG pangkatnya ada di depan kurung tutup tambah H. Oke, ya sudah. Selanjutnya apalagi yang kita eksekusi? Nah, masih kita eksekusi dalam kurung ini, masih kita eksekusi sama ini yang ada di kurung dalam, tapi kita rubah ya, jadi operator tambah. Jadi kan di sini A kali B tambah C bagi kurung buka D kurangi
E tambah F. Tadi kan kita sudah eksekusi F pangkat G-nya, kan sudah dieksekusi, berarti kita sudah selesai. Kita eksekusi yang tambahnya, operator tambah. Jadi E tambah F pangkat G. Nah, berarti kalau ini kita ubah. Jadi operator yang di depan kemudian diikuti dengan operan E. Ini. Jadi hasilnya bacanya E tambah F pangkat G. Kemudian kurung tutup tambah H. Kok tanda kurungnya hilang? Ya emang hilang karena prefix ini, notasi prefix ini tidak memuat tanda kurung. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu mengeksekusi tanda kurung yang berikutnya, tanda kurung luar berarti ya, yang ini. Tadi kan kita yang di dalam, tanda kurung di dalam. Yang berikutnya kita akan mengeksekusi tanda kurung yang di luar. Di mana tanda kurung di luar yaitu terletak D dikurangi E tambah F pangkat G. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. A kali B tambah C dibagi. Nah, karena dari infix ke prefix jadi operator ditulis terlebih dahulu. Ingat, operator ditulis terlebih dahulu. Ini operator pengurangan ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan operan. Lalu diikuti dengan ini yang kita ubah tadi, E tambah F pangkat G ini. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, karena yang di dalam ini sudah kita eksekusi dan tanda kurungnya sudah hilang, maka kita akan eksekusi yang di depan terlebih dahulu, yaitu A kali B tambah C ini. Kita eksekusi A kali B. Kenapa A kali B? Karena pangkatnya lebih besar perkalian. Oke, jadi kita eksekusi A kali B dulu. Jadi karena dari infix ke prefix jadi operatornya berada di depan, yaitu perkaliannya di depan, kemudian AB tambah C. Maksud saya A kali B tambah C. Jadi perkaliannya di depan, ini operatornya, kemudian diikuti dengan operan, lalu tambah C. Jadi hasilnya membacanya seperti ini: A kali B tambah C bagi D kurangi E tambah F pangkat G tambah H. Ini ya. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya kita eksekusi lagi yang pembagian ini. Jadi hasilnya akan seperti ini: A kali B tambah C. Nah, karena ini kok pembagiannya di depan sini, Mas? Karena ini dari infix ke prefix, jadi operator berada di depan. Kemudian diikuti dengan operan. Tambah C, bacanya tambah C bagi D kurangi E tambah F pangkat G tambah H. Oke, sudah ya, jadinya hasilnya seperti ini. Oke, kemudian karena semuanya sudah dieksekusi, kita lanjutkan ke operator tambah. Kenapa operator tambah dieksekusi terakhir kali? Karena dibandingkan dengan operator pembagian dan perkalian tadi, operator tambah ini derajatnya lebih rendah. Oke, kita eksekusi maka mendapatkan hasil seperti ini. Dan kemudian hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soalan yang berikutnya, yaitu mengubah notasi infix menjadi notasi postfix. Perlu kalian ketahui bahwa notasi postfix ini kebalikan dari notasi prefix, di mana operator ditulis setelah operan. Jika tadi prefix operator ditulis sebelum operan, kalau di postfix operator ditulis setelah operan. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soalnya masih sama ya. Dan eksekusi yang pertama seperti ini. Kita eksekusi dulu yang ada di dalam kurung dalam. Maka hasilnya akan seperti ini: FG pangkat ini, karena pangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan
operator tambah ini. Oke, selanjutnya masih sama eksekusi yang di dalam kurung terlebih dahulu, tapi kali ini yang dieksekusi adalah operator tambahnya, maka menghasilkan seperti ini ya, notasi postfix seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Jika tadi sudah, maka selanjutnya kita masih akan mengeksekusi operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, tapi kali ini kurung yang di luar, maka menghasilkan notasi seperti ini. Dan kurungnya, tanda kurungnya pun hilang ya. Jika sudah, kita lanjutkan lagi perubahan notasi infix ke postfixnya menjadi seperti ini. Dan jika sudah, maka akan menghasilkan notasi postfix hasil akhirnya seperti ini ya. AB kali CDFG, operator pangkat, penjumlahan, kurang, bagi, operan H, dan operator tambah-tambah. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan perubahan infix menjadi postfix ke materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Dan kebetulan di soal B ini perintahnya yaitu mengubah notasi infix menjadi notasi postfix dan menjelaskan dalam tabel. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada soalan yang ke B. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua atau soal yang ke B, yaitu dengan menggunakan algoritma stack, ubah notasi infix tersebut menjadi notasi postfix. Jelaskan dalam tabel. Oke, sebelum kita menjelaskan dalam bentuk tabel, perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk derajat-derajat dari suatu operator ya, karena ini sangat penting dalam nanti kita dalam membuat tabelnya. Ingat, operator ini sangatlah penting ya. Untuk operator pangkat sendiri berderajat 3, operator kali dan bagi berderajat 2, operator tambah dan kurang berderajat 1, dan untuk operator kurung buka berderajat 0. Oke. Selain itu kita juga harus memperhatikan ini. Ingat ya, ini jika semisal nanti dalam menganalisa tabel atau dalam menjelaskan di tabel kita menjumpai array berbentuk operan, maka kita akan langsung menulisnya atau langsung ditulis. Jika kita mendapati kurung buka, operator kurung buka, kita push ke dalam tumpukan. Jika kita mendapati kurung tutup, maka kita pop dan tulis semua isi tumpukan sampai ujung tumpukan kurung buka. Pop juga tanda kurung buka ini, tetapi tidak usah ditulis. Jika kita menjumpai operator, maka jika tumpukan kosong atau derajat R lebih tinggi dibanding derajat ujung tumpukan, push operator ke dalam tumpukan. Jika tidak, pop ujung tumpukan dan tulis. Kemudian ulangi pembandingan R dengan ujung tumpukan. Kemudian R di push atau dimasukkan. Jika akhir notasi infix telah tercapai dan tumpukan masih belum kosong, pop semua isi tumpukan dan tulis hasilnya. Oke. Itu adalah panduannya. Itu adalah pedoman dalam kita nanti untuk menjelaskan dalam bentuk tabel ini ya. Itu sangatlah penting. Di sini soalnya soal masih sama yang di atas, yaitu ini A kali B tambah C bagi D kurangi E tambah F pangkat G tambah H. Panjang array 19, ada 19. Karena kan ini array dimulai dari 0, maka panjangnya menjadi 18. Oke. Kita langsung saja ke tabelnya. Oh iya, di sini saya ada slide sendiri untuk mempermudahkan dalam menjelaskan. Ini pedoman ya dalam nanti kita membuat analisis di tabelnya. Oke, kita dimulai dari yang pertama, A. Di array ke 0 kita menjumpai A. Oke. Kita tulis di sini A. Di sini itu tempatnya R ya. Jika R-nya adalah A.
A itu termasuk apa? A itu adalah operan. Oke. Jika kita bertemu operan maka langsung ditulis. Ini ya, kita bertemu operan langsung ditulis. Maka langsung kita tulis. Jadi karakter tercetak A, hasil notasi Postfix yang terbentuk A. Paham ya? Jadi isi tumpukannya masih kosong karena langsung dicetak. Karena ini operan. Kemudian di array ke-1 kita menjumpai operator perkalian. Kita menjumpai operator perkalian. Apa yang harus dilakukan jika kita menemui operator perkalian atau kita menemui operator? Jika tumpukan kosong, nah tumpukan kosong kan, tumpukan tadi kita masih kosong, push operator ke dalam tumpukan, maka kita langsung push atau kita masukkan ke dalam tumpukan. Jadi operator kali langsung dimasukkan ke dalam tumpukan. Oke, karakter tercetak masih kosong, notasi terbentuk masih tetap sama, yaitu A. Kemudian di array yang kedua kita menjumpai B. B itu sifatnya adalah operan, maka langsung dicetak. Kita langsung karakter cetak adalah B. Jadi notasi Postfix yang terbentuk adalah AB. Karena B tadi adalah operan. Isi tumpukan masih tetap sama. Kemudian untuk array yang ketiga kita menjumpai operator tambah. Ingat, kita menjumpai operator kembali. Apa yang harus dilakukan? Jika tumpukan kosong, tumpukannya kan ada isinya atau tidak kosong, atau derajat R lebih tinggi dibanding derajat ujung tumpukan, push operator ke dalam tumpukan. Ingat, tadi ujung tumpukan perkalian berderajat 2, sedangkan R itu tambah berderajat 1. Jadi derajatnya lebih tinggi perkalian. Jadi jika tidak, pop ujung tumpukan dan tulis. Ingat, jika tidak, pop ujung tumpukan dan tulis. Kemudian ulangi pembandingan R dengan ujung tumpukan, kemudian R dibus. Oke. Jadi karena tumpukan perkalian, operator perkalian ini lebih tinggi derajatnya, maka lebih tinggi derajatnya dibandingkan ini operator tambah, maka operator kali ini di pop atau dikeluarkan, jadi tercetak, ditulis ya, ditulis, kemudian operator plusnya baru ditambahkan atau dimasukkan. Jadi hasil notasinya seperti ini, A B kali, operator kali. Oke, untuk yang C, oke, kita lanjut ke array yang keempat. Kita bertemu dengan C. C ini adalah operan, suatu operan. Jadi langsung kita tulis saja C, AB kali C. Notasi yang terbentuk adalah AB kali C karena operan. Kemudian array yang kelima kita mendapati operator bagi. Ingat, operator bagi. Kita menjumpai operator bagi. Ingat, jika tadi kita menjumpai operator, jika tumpukan kosong atau derajat R lebih tinggi dibanding derajat ujung tumpukan, push operator dalam tumpukan. R tadi kan bagi itu berderajat 2, dan ujung tumpukan tadi kan tambah berderajat 1. Berarti bagi itu derajatnya lebih tinggi. Jadi kita bisa push atau kita masukkan ke dalam tumpukan. Oke, sudah ya, karakter cetak kosong, notasi Postfix yang terbentuk masih sama, A B kali C. Kemudian di array yang keenam kita menjumpai operator kurung buka. Ingat, kita menjumpai operator kurung buka. Apa yang harus dilakukan jika menjumpai kurung buka? Langsung push ke dalam tumpukan. Oke. Jadi kurung buka ini kita langsung push ke dalam tumpukan. Untuk karakter tercetaknya masih belum ada, kosong. Kemudian hasil notasi Postfix yang terbentuk masih sama, yaitu A B kali C. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di array ke-7 kita mendapati D. Kita tulis R-nya, yaitu D. D itu adalah suatu operan, jadi kita bisa langsung mencetaknya atau langsung tulisnya D. Jadi notasi yang terbentuk menjadi AB kali C kali D. Maksud saya AB kali CD, seperti ini ya, karena D ini operan langsung ditulis jadinya.
Oke, lanjut lagi. Untuk array yang ke-8 kita menemui operator pengurangan. Kita tulis R-nya kurang di sini. Apa yang harus dilakukan kita ketika menemui operator pengurangan? Kita baca panduannya di sini. Jika tumpukan kosong kan tidak kosong dan derajat R lebih tinggi dibanding derajat ujung tumpukan, push operator ke dalam tumpukan. Nanti R berderajat 1 karena pengurangan. Ujung tumpukan adalah kurung buka berderajat 0. Berarti operator pengurangan bisa kita langsung push ke dalam tumpukan. Oke, kita push. Untuk karakter yang tercetak kosong dan notasi yang terbentuk masih tetap sama seperti tadi. Oke, kita lanjut. Array ke-9 kita mendapati kurung buka lagi. Untuk array yang ke-9 kita mendapati kurung R-nya kurung buka lagi. Ingat, jika kita mendapati kurung buka maka langsung ditulis ke dalam tumpukan. Oke, saya tulis di dalam tumpukan, karakter yang tercetak kosong dan notasi yang terbentuk masih tetap sama. Oke ya. Kita lanjut kembali. Untuk array yang ke-10 kita mendapati E. Kita tulis R-nya E. E itu adalah operan. Jadi bisa kita langsung tulis E dan di notasi previewnya kita tulis juga. Jadi notasi yang terbentuk seperti ini. AB kali CDE karena mendapat tambahan E ini. Suatu operan juga E ini. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk array yang ke-11 kita mendapati operator tambah. Operator tambah, jadi kita tulis tambah. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika kita mendapati operator tambah? Kita baca panduan. Jika tumpukan kosong, kan tidak kosong, atau derajat R lebih tinggi dibanding derajat ujung tumpukan kan kurung buka, push operator ke dalam tumpukan. Tadi R kita adalah tambah, operator tambah berderajat 1, sedangkan ujung tumpukan berderajat 0, berarti R derajatnya lebih tinggi, maka di-push ke dalam tumpukan. Oke, kita push ke dalam tumpukan operator tadi. Sudah ya. Untuk karakter yang tercetak masih kosong dan ini untuk notasi yang tercetak juga masih sama. Oke. Kemudian untuk array yang ke-12 kita mendapati F. Kita mendapati F. F itu adalah operan, karena operan kita bisa langsung tulis atau kita langsung cetak. Karakter cetak F, operasi yang tercetak, notasi yang tercetak jadi seperti ini. AB kali CDEF. Oke ya. Kemudian dilanjut. Array yang ke-13 kita mendapati operator pangkat, operator pangkat. Kita tulis di sini pangkat. Apa yang harus dilakukan jika kita mendapat pangkat? Jika tumpukan kosong atau derajat R lebih tinggi dibanding derajat ujung tumpukan, push operator ke dalam tumpukan. Ingat, jadi kita R-nya kita mendapat pangkat berderajat 3, sedangkan ujung tumpukan adalah tambah berderajat 1. Jadi bisa disimpulkan maka ini operator pangkat langsung dimasukkan atau di-push ke dalam tumpukan. Untuk karakter tercetaknya masih kosong dan notasi yang tercetak masih tetap sama. Ini ya, kita lanjutkan kembali. Kemudian untuk array yang ke-14 kita mendapati G. Oke. G itu adalah suatu operan, maka bisa langsung ditulis atau langsung dicetak G. Kemudian ini, jadi notasi yang terbentuk menjadi AB kali CDEFG karena mendapat tambahan G ini. Oke. Di array yang ke-15 kita mendapati kurung tutup. R-nya kurung tutup. Apa yang harus dilakukan jika kita mendapati kurung tutup? Kita lihat. Jika kita mendapati kurung tutup,
Pop dan tulis semua isi tumpukan sampai ujung tumpukan kurung buka. Pop juga tanda kurung buka, tetapi tidak usah ditulis. Oke. Jadi karena ini kurung tutup, di sini kan di kurung tutup, jadi pop itu dikeluarkan. Oke, kita keluarkan satu-satu. Itu di sini kita mengeluarkan dulu ini tanda atau operator perpangkatan ini, operator pangkat. Sudah kita keluarkan, kemudian kita tulis. Jadi tulis, notasinya menjadi seperti ini. Kemudian di sini kan tersisa tambah, operator tambah. Kita pop juga, kita pop. Operator tambah ini kita pop. Jadi di sini kita pop kan. Karakter yang tercetaknya ini, kemudian hasil notasinya ini. AB kali CDE FG pangkat tambah. Kurung buka ini juga sebenarnya ikut di pop tapi tidak usah ditulis. Oke, jadi hasilnya isi tumpukan menjadi seperti ini. Oke ya. Selanjutnya untuk array ke-16 kita juga lagi-lagi menjumpai kurung tutup. Kita tulis kurung tutup sama seperti tadi. Jika kita bertemu kurung tutup, apa yang harus dilakukan? Pop dan tulis semua isi tumpukan sampai ujung kurung buka. Pop juga tanda kurung buka, tapi tidak usah ditulis. Oke. Jadi sama karena ini kurung tutup. Tadi di sini kita kurung tutup kan. Jadi kita di sini isi tumpukannya sampai kurung buka kan operator pengurangan. Jadi kita keluarkan operator pengurangan, kita pop, maka karakter yang tercetak operator pengurangan, notasi yang terbentuk menjadi seperti ini. AB kali C D E F G operator pangkat tambah dan kurang. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ke-17, array ke-17 kita mendapati operator tambah. Oke. Kita mendapati operator tambah. Kita tulis R-nya tambah. Oke. Apa yang harus dilakukan? Kita mendapat operator jika tumpukan kosong atau derajat R lebih tinggi dibandingkan derajat ujung tumpukan, push operator ke dalam tumpukan. Tadi kan derajat dari ujung tumpukan kan bagi kan ada derajat 2, sedangkan R yang kita miliki berderajat 1, jadi tidak bisa di pop ke tumpukan. Jadi jika tidak, pop ujung tumpukan dan tulis, kemudian ulangi pembandingan R dengan ujung tumpukan. Oke, kemudian R di push. Jadi ujung tumpukan tadi ini kita pop kan operator pembagian. Jadi cara tercetaknya pembagian, lalu hasil notasi yang tercetak ini. Jadi seperti ini. Kemudian baru operator penjumlahan tadi kita bandingkan. Jadi lalu di push atau dimasukkan ke dalam tumpukan. Oke, jadinya seperti ini perubahannya. AB kali CDE F G operator pangkat tambah kurang dan bagi. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk array yang ke-18 kita mendapati H. H ini adalah suatu operan. Jika kita mendapati operan, maka kita akan langsung menulisnya dan mencetaknya. Jadi notasi yang tercetak adalah AB kali CDEFG operator pangkat tambah kurang bagi dan operan H. Oke. Di sini kita cek kembali, ternyata sudah selesai ya. Arraynya sudah tidak ada array lagi. Namun isi tumpukannya masih ada. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita lihat
Jika akhir notasi infix telah tercapai dan tumpukan masih belum kosong, pop semua isi tumpukan dan tulis hasilnya. Oke, jadi kita pop isi tumpukan. Isi tumpukannya kan ada operator tambah 2 ya. Kita pop semua. Kita keluarkan. Jadi kita pop. Jadi karakter yang tercetak ada operator tambah. Notasi yang tercetak menjadi seperti ini. Kemudian kita pop lagi operator tambah. Karakter yang tercetak adalah operator tambah. Kemudian notasi yang tercetak menjadi seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini. A B kali C D E F G operator perpangkatan tambah kurang bagi operan H tambah. Oke, jadi seperti ini ya. Hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata-kata atau masih salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.